الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastahdihi wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh, pada pagi hari ini kita kembali duduk di dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini termasuk di antara yang diberikan kabar gembira oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sang baginda pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya untuk hadir dalam kajian-kajian ilmu, hadir dalam majlis ilmu, maka sungguh Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Jalla Jalaluh. Dan pada pagi ini pula, sebagaimana biasanya pada setiap Rabu pagi ganjil, kita mengurai hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, seorang imam yang pendek umurnya tetapi berkah sekali apa yang telah beliau jalani selama hidup beliau. Kita masuk pada hadis yang ke-46 dalam kitab sabar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Imam An-Nawawi mencatat bunyi hadisnya adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah bahwa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, laisa syadidu bis-sur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Kata Nabi, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menampakkan zahir dirinya bahwa dia itu berani, tetapi orang yang kuat itu, kata Nabi, orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika kemarahan datang kepada dirinya tersebut. Di dalam hadis lain, Nabi SAW, yaitu hadis yang ke-47, juga memberikan uraian kepada kita. Ada cerita yang disampaikan oleh
seorang yang bernama Sulaiman bin Surat. Semoga Allah meridhoinya. Seorang sahabat ini berkisah, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku pernah duduk bersama Nabi. Wa rajulani yastabban wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa intafaqat audajuhu. Kemudian ketika kami duduk, maka kami melihat ada dua orang yang saling bersitegang. Karena ketegangan ini, salah satu di antara mereka bahkan sudah sampai kepada puncak kemarahan yang aku lihat dari wajahnya, karena sudah merah wajahnya, saking marahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka melihat pemandangan itu, melihat ada orang yang bersitegang, melihat ada orang yang marah, Nabi pun memberikan untayan nasihatnya kepada kami. Kata Rasul, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu. Sungguh kata Nabi, akan aku ajarkan kepada kalian suatu kalimat yang kalau kalian ucapkan kalimat itu, maka sungguh akan kemarahan akan hilang di sisi kalian. Diulangi, Nabi sampaikan, sungguh akan aku ajarkan kepada kalian suatu kalimat yang kalau kalian ucapkan kalimat itu, maka sungguh kemarahan akan hilang dari diri kalian. Lau qala, kalimat itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Zahaba anhu ma yajid. Siapa yang membaca ini ketika marah, kata Rasul, maka kemarahan itu akan hilang dari dirinya. Faqalu lahu innan nabiyya qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Maka ketika Sulaiman mendengarkan nasihat ini, Sulaiman pun menghampiri dua orang yang sedang bersitegang. Kemudian beliau ucapkan kepada keduanya, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Wahai sahabatku, wahai temanku yang sedang marah, ta'awwadz, berlindunglah engkau kepada Allah, billahi minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Di dalam hadis yang ke-48 masih dalam perkara tentang marah, dalam kitab Sabar, ada pula hadis dari Muadz bin Anas, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu, siapa yang mampu menahan marahnya, siapa yang sedang marah betul, kemudian dia mampu untuk mengendalikan kemarahan emosi tersebut, da'ahullahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah, maka kelak orang yang mampu menahan amarahnya ini, kata Rasul, akan dipanggil, akan diseru oleh Allah pada hari kita dikumpulkan di padang mahsyar pada hari akhirat kelak. Untuk apa dipanggil oleh Allah? Hatta yukhayyirahu minal huril aini ma syaa. Orang yang mampu menahan amarah ini, kata Rasul, akan dipilih, disuruh memilih oleh Allah di antara bidadari siapa saja yang ia sukai. Ini senang bapak-bapak nih. Agak sedih bu-ibu. Nanti kita bahas bu. Kalau panjang waktu ada uraian, Ustaz, ini kan bidadari. Kalau bidadara bagi ibu-ibu ada enggak Ustaz? Ini mudah-mudahan kalau cukup waktu ya bu, kita bahas. Berikutnya masih juga tentang marah. Jadi 4 hadis ini dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam persoalan sabar, karena orang yang tidak sabar itu diantaranya adalah orang yang pemarah. Maka dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Hadis yang ke-49 juga datang dari Abu Hurairah. Apa? Ini hadis yang paling atas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan qala lin nabi ausini, seorang datang kepada Nabi. Ketika dia datang kepada Nabi, ausini, ya Allah, ya Rasul,
berikan aku wasiat, berikan aku nasihat, berikan aku petunjuk. Dan ini salah satu tugas seorang muslim adalah ketika orang ada yang meminta nasihat kepada kita, maka wajib bagi kita untuk memberikan nasihat. Kata Nabi, qala la taghdab. Wasiatku kepadamu adalah jangan marah. Faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Nabi ulang terus kepada laki-laki ini yang datang meminta nasihat, kata Nabi, la taghdab. Jangan marah. La taghdab, jangan marah. Maka dari 4 hadis ini, karena dimuat oleh Imam An-Nawawi, pentinglah kita Bapak dan Ibu-ibu membahas apa yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bagaimana agama kita, agama Islam, memandang salah satu sifat yang ada pada manusia, yaitu marah, atau keadaan yang ada pada diri kita, yaitu persoalan marah. Kita ingin tahu bagaimana petunjuk Nabi SAW dan bagaimana Islam memandang perkara ini, yaitu persoalan marah dalam perspektif Islam. Nah, kita urai. Yang pertama adalah dalil-dalilnya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada hadis dari Imam Al-Bukhari, dan kalau disebutkan Imam Al-Bukhari maka hadisnya pasti sahih, karena di dalam kitab sahihnya, yaitu dari hadis Abi Hurairah, seorang laki-laki datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ausini, berikan aku wasiat. Maka Nabi menyampaikan, la taghdab, jangan marah. Nabi ulang-ulang terus kepadanya, la taghdab, jangan engkau marah. Di dalam hadis lain, Umar radhiyallahu anhu pun pernah berkhutbah. Di dalam khutbahnya beliau sampaikan, aflaha minkum man hufidha minat tama'i wal hawa wal ghadab. Orang yang beruntung itu dalam hidupnya, kata Umar, adalah orang yang terjaga dari ketamakan, tidak rakus. Berikutnya dia terjaga dari hawa nafsunya yang buruk, kemudian dari amarahnya. Jadi orang yang beruntung itu, kata Umar, diantaranya adalah orang yang mampu mengendalikan rasa amarah yang terdapat dalam dirinya. Nah, maka salah satu perkara tentang marah atau kemurkaan ini sebetulnya tidak saja ada pada sisi kita sebagai manusia. Keimanan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah pun ikut meyakini bahwa kemarahan maupun kemurkaan itu juga ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara keimanan kita kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah pun ada murka, bahwa Allah pun ada marah kepada hamba-hambanya. Tetapi baik kemurkaan maupun kemarahan Allah itu tidak sama dengan kemarahan kemurkaan kita, karena Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu tidak sama dengan kita makhluk ini. Namun meskipun begitu, sebagai hamba Allah, kita beriman bahwa Allah pun ada murkanya, ada marahnya. Dari mana ini? Terdapat banyak ayat yang menjelaskan. Di antaranya terdapat dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-93. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 93? وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Kata Allah di dalam surah An-Nisa, siapa yang membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, dia bunuh dengan sengaja, maka balasan orang yang membunuhnya tersebut adalah neraka jahanam. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita di antara dosa besar itu adalah membunuh orang.
Allah jelaskan di sini, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah Jahannam dan dia kekal di dalamnya. Maksudnya dia tidak sempat bertaubat sebelum mati. Wa ghadiballahu alaih, Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya. Nah, inilah ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu pun marah dan Allah pun murka. Wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Tidak sampai di sana orang yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, dia mendapat laknat dari Allah, serta Allah akan sediakan kepadanya azab yang begitu besar. Al-Quran surat An-Nisa 93. Di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Toha 81 sampai 82, Allah juga jelaskan kepada kita bahwa Allah pun marah ataupun murka. Kata Allah di dalam surat Toha, Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tataghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Kata Allah, makanlah olehmu di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah engkau melampaui batas pada rezeki tersebut. Karena engkau kalau melampaui batas, maka hal itu akan menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sungguh dia akan binasa. Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Nah, ini kalau dihubung-hubungkan dengan kejadian sekarang, Bapak dan Ibu-ibu, tentang virus yang sedang booming, yaitu virus corona. Kita tahu bahwa salah satu pendapat yang kuat, virus ini datang dari makanan. Nah, dan makanan ini diharamkan di dalam agama kita. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat ini, kita tidak memastikan pula, tetapi ada indikasi dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Toha ayat 81 sampai 82, di mana Allah perintahkan kepada kita untuk memakan yang baik-baik saja. Karena kalau tidak, kata Allah, maka kemarahanku akan datang kepadamu. Nah, ini kan ada di dalam Al-Quran. Jelas petunjuk apa yang difirmankan oleh Allah sangat jelas di sini. Rasanya secara letterlek saja kita baca, perintah Allah kepada kita adalah memakan yang baik-baik dan jangan memakan di luar itu. Karena kalau engkau makan di luar itu, maka kalian berhak mendapatkan kemurkaanku. Nah, yang paling menarik adalah salah satu cara untuk menghilangkan kemurkaan Allah, dan kami rasa pun ini termasuk salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat virus corona ini, terdapat dalam surat Toha ayat 82. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan sungguh kata Allah, aku maha pengampun bagi siapa yang pertama yang bertaubat. Jadi mesti taubat kita semua ini, Bapak Ibu. Kemudian beriman. Maka orang-orang yang belum lagi masuk Islam, kita ajak untuk beriman. Wa amila salihan, kemudian pula agar beramal soleh. Dulu pernah juga terjadi wabah seperti ini, sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir. Terjadi wabah di negeri yang banyak. Dulu di Irak ada, di Hijaz bahkan tidak sampai di sana. Ketika wabah itu terjadi, orang-orang Syiah Rafidhah itu juga membunuh kaum muslimin. Oleh karenanya khalifah ketika itu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk hilangnya wabah ini, penyakit ini, karena banyaknya yang meninggal dunia, agar menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar,
kemudian menutup segala hal-hal yang berbau maksiat, bahkan menghancurkan segala alat musik, kemudian baru Allah Ta'ala hilangkan wabah ini. Maka ini adalah cara, tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan sungguh-sungguh kata Allah, kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan. Kita agak takut. Inilah bentuk ujian dari Allah Ta'ala. Kemudian terdapat juga di dalam hadis juga dijelaskan oleh baginda Nabi bahwa Allah pun murka atau marah. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, kata Allah apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi hadis itu ada 4. Dalam kajian ilmu hadis, Bapak dan Ibu-ibu, hadis itu terbagi 4. Jika dilihat dari segi siapa yang menyampaikan. Kalau disandarkan kepada Allah, itu namanya hadis qudsi. Kalau disandarkan kepada Nabi, namanya hadis marfu'. Kalau disandarkan kepada sahabat, namanya mauquf. Contoh, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa ini. Itu pendapat beliau, namanya itu hadis juga, tapi hadis mauquf. Tapi kalau disandarkan kepada orang sesudahnya tabi'in, namanya hadis maqtu'. Kalau Bapak Ibu beli buku, judulnya kumpulan hadis-hadis qudsi. Itu maksudnya adalah hadis-hadis itu disampaikan oleh Nabi, tapi disandarkan kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah yang menyampaikan itu. Maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Tapi nanti beda dengan Quran. Jadi ini kan, coba Bapak Ibu lihat. Dia tulis di sisinya di atas aras. Maksudnya Allah, apa kata Allah? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwa rahmatku, maksudnya Allah yang menyampaikan itu, bahwa rahmatku mendahului murkaku. Makanya berdosa orang, maksiat orang kepada Allah, belum juga disiksa oleh Allah. Karena ini Allah lebih mendahulukan rahmatnya daripada murkanya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, kalau Bapak Ibu beli buku kumpulan hadis-hadis qudsi, itu maksudnya Nabi sampaikan, tapi beliau sandarkan kepada Allah. Tapi bedanya dengan Al-Quran adalah, Al-Quran ini makna lafaz itu dari Allah Ta'ala. Tapi kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Begitu dalam kajian hadis. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Ta'ala pun menetapkan kepada dirinya adanya kemurkaan atau kemarahan. Tapi di sini dijelaskan oleh Allah, rahmatku kata Allah itu lebih aku dahulukan daripada kemurkaanku. Kemudian masuklah kita jelas sekarang bahwa sebagai orang yang beriman, kemurkaan dan kemarahan itu tidak saja ada pada diri kita. Kita pun mengimani bahwa Allah Ta'ala pun marah dan murka. Kalau kita lihat lagi sisi marah ini, ada hakikatnya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah, ada marah itu terpuji. Jadi tidak semua marah itu buruk. Ada marah yang terpuji. Yaitu kapan? Apabila dilakukan dalam rangka membela diri, membela kehormatan, harta, agama, hak-hak umum, atau menolong orang yang dizalimi. Dari mana ini? Di antaranya adalah ada kisah di dalam surat Al-A'raf 150. Di antara marah yang terpuji dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, kata Allah Ta'ala, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi قال بن إن القوم
القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Dalam surah Al-A'raf ayat 150, di antara bentuk marah yang terpuji yaitu marahnya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini memang agak temperamen sedikit. Sebagaimana yang pernah kita kisahkan, Nabi Musa ini bahkan pernah meninju malaikat maut. Karena malaikat maut ketika itu merubah wujudnya jadi manusia. Dia masuk ke dalam rumah Nabi Musa, dan Nabi Musa karena ada orang asing dia tidak tahu itu. Ada orang yang masuk rumahnya tanpa izin, dipukulnya oleh Nabi Musa. Mohon maaf sampai terbelalak keluar matanya ini. Ini ada hadis, ini hadisnya sahih Pak Ibu. Nabi Musa ini agak temperamen orangnya. Nah, Nabi Musa ini ketika pergi ke Bukit Tur Sina, ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina, itu meninggalkan kaumnya lebih kurang selama 40 hari, lebih kurang. Nah, ketika pulang lagi, selesai dari Bukit Tur Sina, mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada kesempatan umroh plus Mesir, nanti akan kalau ada waktunya itu bisa mendaki Bukit Tur Sina, di mana Nabi Musa dahulu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika balik lagi ke kaumnya, dia dapati kaumnya tidak lagi beribadah kepada Allah. Kepada apa mereka beribadah? Kepada anak sapi. Ada anak sapi dari emas, dibuat patungnya. Kemudian kepada itu mereka menyembahnya. Melihat itu marahlah Nabi Musa. Seakan-akan Nabi Musa katakan, dulu saya tinggalkan kalian beribadah kepada Allah, sekarang kalian syirik kepada Allah. Bahkan saking marahnya diambilnya saudaranya yaitu Harun, dia ambil rambutnya, sini kamu, kira-kira seperti itu. Mengapa engkau tinggalkan kaum, mengapa engkau biarkan kaum seperti ini? Maka kemudian Nabi Harun mengatakan, qala ibna umma, wahai saudaraku, innal qawma stad'afuni, saya sudah seru mereka, tapi mereka membangkang wahai Musa. Sudahlah Musa, tahan emosimu supaya nanti orang-orang yang tidak menertawakan kita. Nah, jadi ini diantara bentuk marah yang terpuji. Jadi ada kita melihat kemungkaran, marah kita, itu marah yang terpuji. Selain Nabi Musa, Nabi SAW pun demikian. Ada sebagaimana yang disampaikan, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun itsman. Nabi kalau diberikan pilihan kepada beliau pasti memilih yang paling mudah. Nah, ini pun termasuk bagi kita Bapak Ibu. Kalau ada orang bertanya kepada kita, berikan yang mudah. Kita lihat ada orang yang kok dalam soal perkara-perkara ini dia cari yang mudah-mudah. Enggak apa-apa, selama itu boleh, enggak dosa, enggak mengapa. Dia katakan, apa? Ambo kok kalau wudu apa ayo sekali-sekali ambo wudunya enggak 3 kali roh. Enggak mengapa, silakan wudu sekali-sekali. Kita berikan yang mudah dalam agama ini. Nah, fa in kana itsman kana abadan nas minhu. Tapi kalau ada persoalan itu dosa, beliau adalah orang yang paling menjauhi hal tersebut. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi, dan Nabi tidak pernah marah kalau yang dijatuhkan itu adalah harga dirinya. Nah, itu banyak kisahnya Pak Ibu. Jadi kalau Nabi harga diri yang dijatuhkan, Nabi tidak marah. Nabi disebut gila, Nabi disebut penyihir, Nabi disebut ini jatuh harga diri Nabi tidak marah. Bahkan Nabi pernah dilempar sampai berdarah-darah Nabi ketika mengunjungi Taif, sampai ditawarkan oleh malaikat agar gunung dibalikkan menghancurkan Taif. Nabi tidak marah. Nabi tidak marah. Tapi illa antun tahaka hurmatullah fayantakima lillahi biha. Tapi kalau urusannya adalah persoalan agama yang dilecehkan, maka Nabi akan marah. Nah, di antara bentuknya, ini bentuk-bentuknya Pak Ibu. Kita akan lihat bagaimana Nabi SAW marah. Apa saja kisah-kisah yang terdapat di dalam penjelasan-penjelasan ulama yang menunjukkan tentang kemarahan Nabi. Yang pertama
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada sahabat bernama Usamah bin Zaid. Mengapa Usamah bin Zaid ini dimarahi oleh Nabi? Karena ketika perang ada musuh dikejar oleh Usamah bin Zaid ini. Ketika dapat musuh tersebut, musuh ini ucapkan ketika akan dilihatnya pedang Usamah, apa kata musuh ini? La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Usamah ketika itu ditebasnya. Jadi mati musuh ini. Dan berita ini sampai kepada Nabi. Ditanya oleh Nabi, wahai Usamah, apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ini. Maka Usamah membela diri waktu itu. Nabi, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sudah terpojok Nabi. Dia mengucapkan itu Nabi ketika melihat pedangku ini, Nabi, kata Usamah. Tapi Nabi tetap marah. Apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ini kisah pertama. Di antaranya juga adalah Nabi SAW pun pernah marah. Kapan? Ketika orang-orang Yahudi, ada seorang perempuan tertangkap mencuri dan sampai nisabnya, maka mesti ditegakkan had. Apa? Dipotong tangannya. Masalahnya adalah perempuan ini adalah kaum terpandang, pun orang kaya. Maka dirayu Nabi, tidak usahlah, tidak usah ditegakkan had Nabi, karena orang ini, perempuan ini terpandang, perempuan ini kaya. Maka marah Nabi SAW. Apa Nabi sampaikan? Apakah layak aku memberikan pertolongan terhadap tindakan yang melanggar aturan Allah Ta'ala? Bahkan sampai ada hadis yang menyampaikan, sesungguhnya mengapa umat-umat terdahulu hancur, kata Rasul, kalau orang yang terpandang dia langgar maka dimaafkan, tapi kalau orang lemah melanggar dijatuhkan hukuman. Itulah mengapa hancur umat-umat dahulu, kata Nabi. Makanya Nabi lanjutkan, seandainya Fatimah binti Muhammad anakku mencuri, aku yang akan potong tangannya. Maka Nabi SAW marah kalau ada yang melecehkan agama ini. Kalau tidak tegak aturan agama ini, maka Nabi marah. Kisah berikutnya, Nabi melihat seorang laki-laki memakai cincin emas. Kami sampaikan kepada laki-laki, mungkin ini sampai keluar ini. Pernah Nabi melihat seorang sahabat, dia pakai cincin dari emas. Maka Rasul melihat itu sangat marah sekali. Apa kata Nabi? Salah seorang di antaramu dengan sengaja menceburkan dirinya ke jilatan api neraka dengan menggunakan cincin emas di tangannya. Haram laki-laki menggunakan cincin emas. Perhiasan-perhiasan emas tidak boleh ada di dalam diri laki-laki ini. Mau kalung emas pun ada ceritanya. Maka Nabi melihat itu marah sekali Nabi. Jadi kalau ada aturan kemungkaran yang dilihat, Nabi marah. Ini marah yang terpuji. Begitu juga Nabi juga pernah melihat orang yang ketika sholat pandangannya seperti ini. Dia sholat menyebut tapi pandangannya seperti ini. Maka ditegur oleh Nabi. Apa yang menyebabkan segolongan orang mengangkat pandangannya ke langit dalam sholatnya? Tapi ini juga adab. Kalau kita lihat kemungkaran di depan orang, ada orang yang berbuat salah, jangan kita tegur di depan orang banyak. Nabi menegurnya betul, tapi Nabi pakai bahasa yang umum. Nabi tidak sebut nama. Jadi kalau ingin menasihati orang di depan umum, maka lafaznya mesti umum. Tidak boleh di depan umum kita nasihati orang. Pak, jangan, malu dia. Ini nanti ada persoalan memberikan nasihat. Begitu juga, ini sudah keluar surat dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan asalnya adalah dari bahasan ini. Apa? Di antara kisah Nabi marah adalah pada tragedi Bir Ma'unah. Dalam tragedi itu ada suatu kaum namanya kaum Sulaim. Mereka ini mengatakan kepada Nabi, apa?
kami ini akan masuk Islam. Tapi kalau kami masuk Islam, tentu kami butuh orang yang menjelaskan tentang Islam. Kalau begitu, tolong kirimkan kepada Nabi sahabat-sahabat yang bisa mengajarkan kami tentang agama, kata orang-orang dari Bani Sulaim. Akhirnya apa? 70 orang dari sahabat Nabi, ulama-ulama dari kalangan sahabat, penghafal Quran, paham hukum syariat, dikirim oleh Nabi. Maka sampai pada sekitar sumur Maunah namanya, 70 orang ini ketika sampai di sana ternyata mereka dijebak oleh Bani Sulaim. Apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh semuanya. Wah, 70 orang sahabat ini begitu marah Nabi mendengarnya ketika 70 orang ini dibantai oleh Bani Sulaim. Bapak Ibu, kalau kita lihat, coba sebelum kejadian ini, itu pernah terjadi perang. Ada perang Badar, ada perang Uhud, sudah pernah pula. Banyak juga sahabat yang meninggal, tapi yang 70 orang ini sampai marah Nabi. Pada perang Badar meninggal sahabat tak sampai marah Nabi. Bahkan pamannya sendiri pada perang Uhud, Hamzah, meninggal tak marah Nabi. Kecuali kepada Wahsy pembunuhnya, marahnya Nabi bukan tidak ditunjukkan dengan sikap apapun. Nabi hanya tidak mau saja melihat wajah Wahsy. Tapi kalau 70 orang ini, Nabi begitu marah. Sampai-sampai saking marahnya Nabi, beliau melaknat kaum tersebut. Sampailah yang kita kenal dengan kunut nazilah, di mana Rasul selama 1 bulan kunut setiap salat subuh. Inilah yang dijadikan dalil dari kalangan mazhab Imam Syafi'i adanya kunut subuh. Nah, pada kasus sekarang di mana virus corona terjadi, itu sudah ada surat dari Majelis Ulama Indonesia agar para imam berkunut setiap salat. Itu sudah ada, Pak Ibu. Jadi kalau seandainya nanti kita salat baik di muslimin ini maupun Bapak Ibu salat di masjid-masjid, ada ternyata nanti imam kunut, itu memang sudah ada seruannya. Jadi meminta kepada Allah agar kita dijauhkan dari mara bahaya, itu memang sudah ada seruannya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, kalau kunut seperti itu namanya kunut nazilah. Namanya kunut nazilah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang pernah dibantai sebanyak 70 orang. Nah, kita lanjutkan. Hakikat marah yang kedua adalah kemarahan yang diharamkan, yaitu kemarahan karena demi membela yang batil dan kemaksiatan. Kita suruh dia, "Bu, tolong ibu pakai tutuplah aurat ibu. Ibu sudah balik, ibu sudah besar. Jatuh aturan boleh. Ambolah batur-atur. Situ surga surang, neraka ambo." Misalnya, itu namanya marah yang tidak terpuji, alias marah yang diharamkan dalam agama. Nah, kemarahan-kemarahan kita itu Bapak dan Ibu, itu ada pula tingkatan-tingkatannya. Yang pertama adalah tingkatan wajar. Seperti yang kita contohkan tadi, amarah yang ditujukan untuk membela diri, itu wajar itu. Kalau marah orang di sana, itu tidak pula kita, kok bapak kok marah kok? Ya memang marah di tempatnya. Nah, marah di tempatnya ini wajar. Ini tingkatan kewajaran. Yang kedua, tingkatan melalaikan. Apa itu? Amarah yang berada di bawah batas kewajaran dengan melemahnya amarah tersebut. Sudah ada kondisi-kondisi yang membuat marah, seharusnya tidak marah kita, itu melalaikan namanya itu. Apa contohnya? Contohnya seorang suami membiarkan istrinya keluar rumah buka aurat. Nah, itu namanya lalai itu. Ini yang dinamakan dengan dayus. Nah, pakai D bukan pakai G, Bu. Dayus yang tidak masuk surga. Nah, tidak ada rasa cemburu di dalam hatinya. Istrinya pergi dengan sopir, dia sopir pribadi, tapi berdua-dua di dalam mobil, dia tinggalkan saja istrinya. Pergilah Pak, tolong ini, pergilah sama sopir kan ada tuh. Itu namanya orang yang lalai, orang yang tidak ada cemburu. Itu tidak bagus di dalam agama ini. Bahkan
sebab atau nanti ujungnya adalah hendak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, yang ketiga, tingkatan yang berlebih-lebihan. Amarah yang melampaui batas kewajaran, bahkan hilang akal dibuatnya. Nah, ini kalau sampai pada tahap ini nanti dalam bahasan fikih, Ustaz, kadang kan kalau marah itu Ustaz yang paling banyak itu cerai Ustaz. Pulang lalai ke rumah engkau, ke rumah ibu orang tua. Kadang suami mengatakan itu kepada istrinya Ustaz. Nah, dia mengungkapkan kata-kata cerai tapi dia marah. Ini dia tingkatan yang berlebih-lebihan. Marah itu ada 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama, batas kewajaran. Seorang suami marah, tapi dia masih bisa tahu apa yang dia ucapkan. Kalau dia marah, tahu apa yang dia ucapkan kata-kata cerai ketika itu. Jatuh talak. Tapi kalau tingkatan 2 dan 3 apa itu? Dia ucapkan kata-kata itu tapi sudah hilang akalnya, tidak sadar lagi apa yang dia ucapkan, maka ulama sampaikan belum jatuh talak. Nah, jadi jangan sampai nanti seorang suami ambo dia memang pernah dulu mengungkapkan kata-kata cerai Ustaz, tapi dalam keadaan marah. Tunggu dulu, marah ketika itu marah seperti apa? Kalau seandainya tahu Bapak apa yang disampaikan, Bapak ucapkan itu jatuh talak. Ketika yang tidak jatuh talak itu ketika disampaikan ucapan cerai, tidak sadar lagi, menghilang akal. Marah itu di batas kewajaran, di atas batas kewajaran, maka memang tidak jatuh talak. Nah, ini persoalan tingkatan-tingkatan marah. Yang terakhir Bapak dan Ibu, bahasan kita dalam persoalan marah ini adalah bagaimana kiat-kiat meredam marah. Nah, yang pertama adalah berta'awudz. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan bahwa ada orang yang sedang bertikai di dekat Nabi, maka Nabi SAW sampaikan, aku akan ajarkan kepada kalian suatu kalimat yang kalau kalian ucapkan itu dalam keadaan marah, maka marah itu akan hilang. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin Bapak membawa motor, kadang anak-anak muda kita ini ngebut-ngebut, boleh jadi diselipnya Bapak. Ini seringkali kita langsung marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ucapkan itu, maka marah akan hilang. Berikutnya, diam. Nabi SAW menyampaikan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antaramu marah, maka diamlah. Karena boleh jadi kita saat marah Bapak dan Ibu, kalau tidak diam, terungkap ungkapan yang boleh jadi nanti diijabah oleh Allah. Sebagaimana yang terjadi pada kisah Juraij. Ibu memanggil Juraij, Juraij. Karena Juraij ini dalam keadaan sholat, maka dia diam. Maka ibu ini marah. Juraij, saya sumpahi kamu tidak akan mati sampai kamu lewat di depan para pezina. Kadang kita saat marah Bapak dan Ibu, terungkap ungkapan yang boleh jadi ungkapan itu buruk. Mungkin ibu sampaikan, anak cilaku, nyasa melayan uang, misalnya apa nih Ibu. Maka boleh jadi saat itu adalah waktu mustajab, maka Allah akan kabulkan apa yang kita ucapkan meskipun dalam keadaan marah. Oleh karenanya, kiat yang kedua adalah kalau marah diam. Jangan ungkapkan kata-kata yang boleh jadi akan mencelakai diri kita atau orang-orang yang kita sayangi sendiri. Nah, pun demikian berarti kalau ada orang yang marah kepada kita, kita pun diam saja. Mungkin ibu-ibu mungkin marah kepada suami, maka suami diam saja, jangan dilawan. Nah, yang ketiga, berganti posisi. Nabi SAW sampaikan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis. Kalau salah seorang di antaramu marah saat berdiri, maka duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab, maka dengan duduk itu kata Nabi akan hilang marahnya. Wa illa falyattaji', kalau dalam keadaan duduk belum juga hilang, maka berbaringlah. Nah, ini kiat yang ketiga. Di kiat kalau kita marah, berganti posisi. Marah dalam keadaan
Berdiri, tolong tenangkan orang yang marah. Duduk dulu Pak, duduk dulu Pak. Kalau seandainya duduk masih marah, baringkan. Baringkan dia. Aku badek berduduk-dudukan lambok Pak. Gitu lo kan ini berang. Kau petunjuk Nabi di Masjid Muslimin kami belajar kau Pak. Tolong berbaring. Hilang insyaallah marah. Yang keempat, mengambil air wudu. Di mana Nabi SAW sampaikan innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu berasal dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Dan syaitan itu tercipta dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma. Dan api itu akan hilang dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka kalau kalian marah, kata Nabi, berwudulah. Ambil air wudu. Ini yang keempat. Yang kelima, ingat wasiat Nabi SAW. Di mana seorang laki-laki datang kepada Nabi meminta nasihat, meminta wasiat. Apa yang disampaikan oleh Nabi? La taghdab. Jangan marah. Pun demikian hadis yang kita bacakan tadi. Man kadhama ghaidhan. Siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala ayyunafidhahu. Padahal dia mampu untuk meluapkan kemarahan itu. Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal huri ma syaa, untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Yes. Ini memang sengaja saya buat terjemahannya Pak Ibu supaya nanti ibu-ibu kok iya madiko kok terjemahannya sama. Makanya bos sengaja buat terjemahannya. Memang seperti ini, bahwa orang yang mampu menahan amarahnya maka akan diberikan bidadari yang apa saja yang dia inginkan. Demikianlah Bapak Ibu kajian kita pada pagi hari ini. Kita membahas tentang marah, bahwa ada lebih kurang 4 hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar disebutkan oleh Imam An-Nawawi perkara marah ini. Kita simpulkan kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa marah termasuk di antara perkara yang sangat penting dibahas dalam agama. Karena persoalan ini kita alami boleh jadi setiap hari. Boleh jadi ada saja perkara yang membuat kita marah. Ndak di rumah, ndak di luar rumah. Ndak saat kita bekerja pun di kantor ataupun di ladang. Ada saja yang membuat kita marah. Maka ada petunjuk Nabi SAW dalam persoalan ini. Sebelum membahas itu, kita bahas tadi bahwa kita sebagai orang yang beriman mesti mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala pun punya kemarahan, punya kemurkaan. Tetapi kemurkaan dan kemarahan Allah tidak sama dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Dan hakikat marah ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah marah yang terpuji, sebagaimana yang terdapat dalam kisah Nabi Musa, pun terdapat dalam kisah Nabi SAW. Dan yang kedua adalah marah yang diharamkan, yaitu tidak marah terhadap hal-hal yang sudah mungkar. Dan tingkatan marah ini ada 3. Yang pertama adalah tingkatan yang wajar, yang kedua adalah tingkatan yang melalaikan, dan yang ketiga adalah tingkatan yang sudah di atas batas. Yang terakhir kita bahas tadi adalah kiat-kiat menghilangkan marah. Yang pertama adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua adalah diam. Yang ketiga adalah berganti posisi. Yang keempat adalah berwudu. Dan yang kelima adalah ketika marah ingat wasiat Nabi SAW. Sebelum ditutup Bapak dan Ibu, ada pertanyaan pada 2 pekan yang lalu, persoalan sabab nuzul Al-Baqarah 214, di mana Allah sampaikan kepada kita, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, apakah engkau menyangka akan kami masukkan ke dalam surga? Apakah kamu menyangka mudah masuk surga? Tidak, kata Allah. Sebelum kami uji dengan berbagai macam ujian, bahkan sampai goncangan. Sampai orang-orang yang beriman dan Rasul mengatakan, kapan pertolongan Allah akan datang? Ingatlah, kata Allah, sungguh pertolongan itu amatlah dekat. Ditanyakan 2 pekan lalu tentang
apa yang menjadikan sebab nuzul ayat ini, ternyata kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala pada peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana orang-orang Yahudi ketika itu mereka bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy memerangi kaum muslimin di kota Madinah. Oleh karenanya sebelum perang ketika itu banyak persoalan-persoalan yang terjadi pada kaum muslimin, sangat berat sekali Bapak dan Ibu, yang kita kenal dengan perang Khandaq ini, di mana ada usulan dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah berkunjung ke kota Madinah, tentu disampaikan oleh mutawifnya ketika City Tour kota Madinah ada peristiwa atau di mana terjadinya perang Khandaq. Ada perang Khandaq, yaitu ada, mungkin Bapak Ibu masih ingat, nanti kalau atau yang pernah berkunjung di kota Madinah, ada Khandaq itu dibuat di mana di dekat Khandaq itu ada bukit. Ada bukit, kemudian ada masjid sekarang. Jadi Al-Baqarah 214 itu diturunkan oleh Allah menguatkan kaum mukminin karena akan menghadapi perang yang begitu sangat luar biasa. Demikian mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.